Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan boleh bersama-sama kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan berikan kesempatan hidup bagi kita satu hari lagi. Sungguh hidup hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Waktu kita mau datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, penjagaan, perlindungan-Mu sepanjang malam dan tidur kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menghampiri tahta kasih karunia. Sebab darah-Mu yang kudus yang melayakkan kami untuk datang menghampiri tahta kasih karunia. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan-Mu. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, namanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, namanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya
Kemurahan-Mu lebih dari hidup bagi kami. Sebab kemurahan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Kemurahan-Mu kami bersyukur. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Kau mulia, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti-Mu. Kau satu-satunya. Padamu kami berharap, padamu kami percaya, kepadamu kami berserah, sebab aman di dalam-Mu,
kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau Immanuel yang menyertai kami. Kau yang tak pernah meninggalkan kami. Kau yang tak pernah membiarkan kami. Kau yang bertindak bagi kami. Pertolongan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Kau Bapa yang mulia. Kau Bapa yang ajaib. Kau Bapa yang dahsyat. Kau yang luar biasa. Kau yang sanggup lakukan segala perkara. Haleluya. 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 Glory, glory, glory. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji. Kami muliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Nama-Mu. Hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Sebagai satu-satunya Allah. Engkau yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Engkau yang menyertai hari-hari kami. Engkau yang bertindak di pertolongan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, amin, amin, berkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku.
Sungguh hanya oleh karena anugerah-Mu, hanya oleh karena kemurahan-Mu yang berlimpah dalam hidup kami, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada dan bersama dengan kami, menyertai, melindungi, menjagai, dan memberkati serta memelihara kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Sebab itu kami mau terus melangkah dalam pimpinan tuntunan, menikmati penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus taat mengikuti kehendak-Mu, melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Bapak Johan. Ya, pagi. Shalom. Hari ini kita di Kejadian 25. Ada empat perikop, lumayan panjang. Saya coba bacakan dulu ya. Keturunan Abraham dari Kentura. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Kentura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yosan, Medan, Midian, Iksiban, dan Soah. Yoksan memperanakan Seba dan Dendan. Keturunan Dendan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Eber, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Kentura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anak yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Dari perikop pertama ini yang saya dapat bahwa apapun kesalahan dari Abraham yang memiliki lebih dari satu istri, tapi ia tetap mengutamakan anak perjanjian yaitu Ishak. Di ayat 5, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya, itu ia hanya memberi pemberian. Jadi bagaimanapun hati seorang bapak itu tetap kepada anak perjanjian. Nah, kalau yang saya dapat sih, nanti kalau bisa dikoreksi aja kalau saya salah. Nah, jadi Abraham tetap memberikan harta miliknya kepada Ishak. Itu gambaran dari seorang bapa, dari seorang Tuhan, bahwa Tuhan tetap memberikan segala kasih karunia yang Tuhan berikan itu kepada kita, anak-anaknya. Kepada orang lain, dia tidak memberikan segalanya, tapi kepada anak miliknya, yaitu yang kita miliki, pasti Bapa yang Tuhan kita memberikan harta kasih karunia, kebaikan, kebajikan, kemurahannya kepada anak-anak yang dikasihinya seperti kita. Jadi banggalah kita memiliki Bapa, yaitu Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Dibedakan dari yang bukan anaknya, itu hanya pemberian, tapi kita segala miliknya. Jadi itu suatu yang saya bisa dapat di perikop pertama ini. Di perikop kedua, Abraham meninggal dan dikuburkan. Ayat 7, Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail,
menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Manre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Ed. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Elore, Lahairoi. Nah, di perikop kedua ini, yang judulnya Abraham meninggal dan dikuburkan, yang saya dapat bahwa hidup ini hanya sementara. Suatu waktu kita nanti tunggu giliran pasti akan meninggal. Jadi manfaatkanlah hidup ini semaksimal mungkin untuk mempermuliakan Tuhan, untuk melayani, untuk intim dekat dengan Tuhan, karena hidup ini sementara. Apapun yang kita capai, apapun yang kita miliki, itu lama-lama pasti akan kita tinggalkan. Jadi bertumbuhlah dalam iman yang baik, itu loh, melayani lebih dekat lagi dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, karena ada perjanjian Tuhan bagi kita bahwa kalau kita hidup benar, maka anak-anak kita, anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta, dia akan memberkati. Nah, buktinya di ayat 11, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, Ishak. Nah, jadi keturunan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita tuh pasti, maksudnya tuh anak-anak kita dan cucu kita juga akan pasti diberkati, karena ada firman-Nya, anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Sudah tuh, dan saya lihat bahwa kalau orang tuanya itu dekat dengan Tuhan, benar, bahwa anak cucunya itu akan pasti diberkati gitu. Nah, disertain. Saya banyak melihat bahwa dulu waktu saya kecil dulu, saya pernah ceritakan, dulu tinggal di Kertapati itu tidak ada orang Kristen, tapi ada satu orang yang mengabarkan Kristen, sehingga cece saya, sehingga orang itu banyak sih yang diselamatkan, termasuk cece saya yang pertama kali Kristen. Dan saya lihat anak-anaknya sekarang itu berhasil semua, karena ada perjanjian Tuhan kepada kita bahwa anak cucu kita tidak akan pernah minta-minta, dia akan memberkati anak-anak kita. Jadi saya yakin sekali sih, dan saya sudah melihat kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saya, bagaimana anak-anak saya itu diberi kasih karunia Tuhan. Itu itu yang saya dapat di perikop kedua. Perikop ketiga yaitu keturunan Ismail, ayat 12. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abel, Miksan, Mismah, Duma, Masa, Habat, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka. Menurut kampung mereka dan menurut kemahan mereka 12 orang saja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhur. Mereka itu mendiami daerah Havilah sampai Syur, dan letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap dengan semua saudara mereka. Yang saya dapatkan di sini sih bicara tentang keturunan Ismail, anak Abraham. Yang saya tangkap sih di ayat 18 yang saya dapat. Mereka mendiami daerah Havilah sampai Asyur, dan letaknya mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Jadi yang saya tangkap yang saya dapat di perikop ketiga ini, bahwa kita harus maksudnya itu kita harus belajar untuk dengan saudara-saudara kita tuh akrab gitu. Nah,
Jangan ada lagi permusuhan atau iri dengki antar saudara-saudara kita. Nah, itu yang saya dapat. Dan juga di perikop keempat, yaitu Esau dan Yakub, ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, anak Aram daripada Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu. Diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta kepada petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa dalam kandungannya dan 2 suku bangsa akan berbencar di dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak-anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang dalam kandungannya, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah ia keluar, adiknya tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab dia suka makan daging buran, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sudah memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan belah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Saat Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Mereka bersumpahlah ia kepada Yakub. Nah, dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan kesulungan itu. Di sini di perikop 3 ini lumayan banyak sih saya dapat bahwa di sini kan Ribka istri Ishak kan berumur 40 tahun ketika menikah dengan Ribka, dan dia jadi ibaratnya Tuhan tuh selalu menjawab doa. Karena di sini kan 23, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Jadi apapun yang kita gumulkan, bertekunlah dalam berdoa. Karena dalam doa itu pasti ada jawaban, pasti ada mujizat. Nah, sekelas Ishak pun yang anak Abraham, anak perjanjian, itu pun dia tuh masih mau berdoa loh. Karena dia itu kan anak Abraham, anak perjanjian. Dan Tuhan pun sudah ngomong dengan Abraham kan, keturunanmu akan seperti pasir di laut. Itu pun dia masih berdoa. Karena sifat manusia itu kan pasti ada khawatir, pasti ada takut. Nah, Ishak ini ngalami juga ketakutan, kekhawatiran bahwa dia tidak akan mempunyai anak. Apalagi istrinya itu dianggap mandul kan. Bukan dianggap mandul, memang mandul. Tapi dia tidak berharap pada nasib. Nah, kalau manusia biasa kan istri sudah mandul, sudahlah, mau diapain lagi. Tapi dia tidak berhenti pada nasibnya. Jadi dia berdoa terus kepada Tuhan, dan Tuhan tuh pasti mendengar doanya. Karena Tuhan tuh tidak bisa mengingkari janjinya bahwa Abraham itu kan bapak segala bangsa. Sudah berjanji bahwa keturunanmu akan seperti itu, pasti digenapin gitu. Nah. Dan akhirnya Ribka mengandung. Dan dia akhirnya mengandung dan langsung kembar gitu. Nah. Dan
akhirnya lahirlah Esau dan Yakub. Nah, di sini aku lihat memang sih tidak ada yang baru di dunia ini. Di zaman Abraham pun sudah ada penipuan yang dahsyat, yang berani gitu, nah, yang sampai Esau itu menipu, Yakub tuh menipu Esau begitu rupa gitu, nah, sampai berani menipu gitu, nah. Jadi dari dulu tuh sudah ada penipuan gitu, nah. Tapi yang saya tangkap di sini bahwa memang itu kedaulatan Tuhan sih, karena di sini kan ditulis anak ya, di ayat 23 tuh Tuhan sudah ngomong, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi kalau sesuatu itu kadang-kadang tidak sesuai idealis yang kita pingin. Kita pengennya ini bagus, tapi ada aja yang membuat kita bergumul. Nah, itulah buktinya bahwa kita hidup ini penuh perjuangan, penuh pergumulan, dan terus harus mengandalkan Tuhan. Karena hidup ini tidak akan seperti lurus terus. Pasti ada itu yang kedaulatan Tuhan, makanya kita butuh Tuhan. Nah, kalau saya salah, tolong dikoreksi. Dan jadi ibaratnya, dan kesalahan Esau itu memang sih dia menjual hak sulungannya tuh. Dia terlalu mudah tergiur akan makanan yang enak gitu. Nah, itu gambaran bahwa kita harus menghargai yang Tuhan beri, kasih karunia, perjanjian Tuhan pada kita tuh. Jangan kita mudah dipengaruhi oleh hal-hal dunia yang enak, yang selalu dosa itu selalu enak kata orang kan. Jadi jangan kita jual kasih karunia kita jual perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan hal-hal duniawi, meskipun itu kelihatan enak. Jadi ini gambaran pada kita bahwa hargailah kasih karunia yang Tuhan berikan, perjanjian Tuhan kepada kita, untuk selalu dekat kepada Dia, untuk selalu turut dalam ketetapan dan perjanjian Dia, dalam perintah-perintahnya. Jangan mudah tergoda dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang kelihatannya enak tapi menjerumuskan. Dan Pak Heri kan sering ngomong bahwa Alkitab ini kalau yang jahat kita untuk memperingatkan kita, tapi yang baik untuk kita jalankan. Jadi kejelekan dari Yakub nih, dia menipu. Karena Esau ini menjual hak sulungannya, menjual kasih karunia yang Tuhan berikan, menjual perjanjian Tuhan kepadanya. Padahal di dalam Tuhan itu kan ada janji-janji. Tapi kita lupakan janji-janji itu. Kita lebih suka pada dunia. Jadi ya pembelajarannya bahwa belajarlah bahwa kita menghargai kasih karunia itu dan tetap terus tekun dalam menjalankan firman Tuhan. Nah, itu aja Pak yang saya dapat Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Johan. Jadi ada banyak hal yang kita bisa belajar dari apa yang firman Tuhan catat di dalam Kejadian pasal 25 ini tentunya ya. Secara khusus ya kita belajar dari Ishak. Bagaimana dia belajar dari kesalahan bapaknya sehingga dia tetap berpegang teguh dan tetap memiliki prinsip untuk terus berdoa, berharap dan percaya kepada janji Tuhan yang walaupun bukan secara langsung diberikan kepadanya, tapi kepada Abraham bapaknya. Karena dikatakan Abraham akan menjadi bapak banyak bangsa, keturunannya. Artinya Ishak juga percaya bahwa dia pasti punya anak, walaupun istrinya divonis mandul.
Sehingga sampai 20 tahun baru punya anak. Dan tentu itu hasil doa, hasil keyakinan. Kalau Abraham kan kita sudah tahu, 10 tahun dari perjanjian Tuhan, kemudian akhirnya dia melakukan sebuah kesalahan yang fatal, yaitu mengambil Hagar menjadi istrinya, sehingga lahirlah Ismail, dan itu membuat banyak hal masalah, bahkan sampai hari ini. Nah, kita belajar dari Ishak untuk tidak mengulangi kesalahan dari generasi di atas kita. Dan kita bersyukur di dalam Kristus ada kasih karunia yang menolong kita. Sehingga kesalahan-kesalahan generasi di atas kita tidak kita ulangi. Kenapa? Karena ada kebenaran firman Tuhan. Dan seperti kalau di Kempria contohnya, mengapa ada begitu anak kepahitan dengan bapaknya? Ya karena bapaknya juga mengalami hal yang sama dari papanya lagi. Bapaknya juga dari bapaknya lagi. Kesalahan yang diulangi dari generasi ke generasi. Tapi bersyukur di dalam Kristus, kita bukan cuma tidak mengulangi kesalahan generasi di atas kita karena tidak pengenalan mereka akan Tuhan, tapi kutuk keturunan itu juga dipatahkan. Nah, tapi tentu bagian kita ya kita belajar seperti Ishak, tidak mengulangi kesalahan. Karena kalau kita baca di perikop yang pertama tadi, Abraham itu kayaknya ya memang waktu Sarah meninggal di usia 127, berarti Abraham umur 137 dan dia masih hidup lagi 38 tahun lebih kurang, dia mengambil Keturah, itu it's okay. Tapi ternyata masih ada juga gundik-gundik yang lain. Wah, ini Abraham ternyata memang pria nggak bandel ya dalam urusan satu itu. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan berulang-ulang, ya firman Tuhan itu memang dicatat, tapi yang nggak baik itu jadi peringatan untuk kita nggak lakukan seperti apa yang dilakukan Abraham. Tapi kita mau mencontoh apa yang dilakukan Ishak. Dia belajar dari kesalahan bapaknya dan dia nggak mau mengulangi kesalahan itu. Nah, tapi Ishak berdoa, Ishak berharap kepada Tuhan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, tentu kita juga melihat bagaimana akhirnya Ribka juga mengikuti pola yang Ishak lakukan, yaitu berdoa kepada Tuhan. Ketika Ribka mengalami masalah dalam artian ketika dia mengandung 2 anak dalam perut rahimnya itu rasa-rasanya dia udah nggak tahan. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Karena memang istri akan belajar dari suami. Karena suami itu sumber. Jadi ingat para suami. Bagaimana kelakuan istrimu itu ada cerminan dirimu. Nah, mari kita menjadi sumber yang benar. Kan kalau kita udah belajar di pasal ketiga dari kitab Kejadian kan, ketika Abraham ngeles, ya Hawa ikut ngeles juga waktu ditanya Tuhan, menyalahkan orang lain. Nah, jadi itu pembelajaran. Dan yang terakhir ya tentang Esau, kita belajar seperti yang Johan tadi sampaikan, mari hargai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan pernah menukar kasih karunia Tuhan hanya dengan kenikmatan sesaat di dunia ini. Dengan harta, jabatan, cinta. Karena dunia hanya sementara dan dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi mari terus pegang teguh kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita. Ya, mungkin ada tantangan, ada godaan, ada tawaran yang menggiurkan. Tapi nasihatnya adalah tetap berpegang pada kasih karunia Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan untuk meneguhkan apa yang Johan tadi sampaikan. Saya silakan kalau Bapak Ibu yang lain ada hal-hal yang didapat dari perikop yang ada di dalam pasal 25 ini.
Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ya, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Aheng nanti tutup sama Ko Johan. Oke, terima kasih Pak Hengki. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali dengan rendah hati mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan atas kasih setia-Mu yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami telah sama-sama ya Tuhan, sharing firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau tanamkan setiap firman-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap setia dan tekun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan, berikan kami rema ya Tuhan Yesus dalam setiap firman-Mu, supaya boleh kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu Ko Johan yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi cara luar biasa ya Tuhan Yesus, sehingga boleh menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan Engkau juga berkati ya Tuhan, setiap pelayanan maupun pekerjaan ya Tuhan. Dan juga istri dan anaknya yang Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di grup Koramdio ini, Engkau juga berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Baik dalam pekerjaan, pelayanan, maupun dalam setiap pergumulan dan persoalan ya Tuhan. Engkau selalu ada di dalamnya memberikan kami solusi dan jalan keluar yang terbaik. Sehingga setiap kami dapat bersuka cita bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Engkau selalu utama-tamakan iman dan percaya kami pada Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap tekun, taat, setia sampai akhir ya Tuhan Yesus. Apabila ada teman-teman kami di Kokoroni yang sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sempurnakan ya Tuhan kesehatan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian ya khususnya ya Tuhan doa sepakat hari ini, kami kembali berdoa ya Tuhan, buat ya Tuhan kesehatan Ibu Merianti dan Ibu dan Bapak Siregar ya Tuhan Yesus. Engkau semakin memberikan kekuatan kesehatan dan kesehatan ya Tuhan. Engkau semakin pulihkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami juga tetap berdoa untuk teman kami Mr. John ya Tuhan Yesus. Engkau semakin pulihkan dan sembuhkan ya Tuhan jantungnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia. Engkau juga berkati ya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan ekonomi ya Tuhan Yesus. Indonesia tetap bersatu ya Tuhan. Jauhkan dari perpecahan. Sehingga ada keamanan dan kedamaian ya Tuhan Yesus. Aparat keamanan TNI dan Polri ya Tuhan. Dan semua jajarannya tetap menjaga kedaulatan Indonesia ya Tuhan. Dari kota sampai ke desa-desa. Para pemimpin ya Tuhan yang ada di pemerintahan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, dan jajarannya sampai ke RT RW ya Tuhan. Supaya mereka bekerja dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Untuk kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga hasil bumi dan hasil alamnya ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja-gereja melalui hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya boleh menjadi garam dan terang bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dan juga boleh ya Tuhan bertobat sehingga terjadi hujan pertobatan di Indonesia ya Tuhan. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, seluruh ibadah pada hari ini maupun besok ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan maupun seluruh jemaatnya Tuhan Yesus. Supaya mereka semakin hari semakin cinta akan Tuhan Yesus. Lalu taat setia pada Tuhan ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu mari kita bersama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah menyelesaikan koromdio kami ya Bapa. Kami percaya, biarlah firman-Mu itu meneguhkan, menguasai hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami ya Bapa. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kebajikan dan kemurahan yang daripada Tuhan Yesus, perlindungan, penyertaan, kuasa, kewibawaan ilahi, pertolongan dan pembelaan selalu menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.